Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Zahira Almas dengan NIM 21024110009. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian hermeneutika Schleiermacher, Gadamer dan juga Gracia dan relevansinya dengan Al-Quran. Banyak pemikiran hermeneutika yang digagas para sarjana barat yang diadopsi sarjana muslim masa kini dalam mengembangkan kajian keislaman mereka. Meski tak jarang hal ini mendapatkan pertentangan dari sebagian kalangan, salah satunya pemikiran hermeneutika Friedrich Schleiermacher yang dinilai memiliki relevansi dengan Al-Quran. Pemikiran hermeneutika Schleiermacher banyak dipengaruhi oleh pemikiran Plato dan Friedrich von Schlegel. Yang selain itu juga pemikiran Schleiermacher dipengaruhi oleh ahli filologi yang bernama Friedrich Arndt dan Friedrich August Wolff. Pemikiran maupun teori yang digagas oleh Friedrich Schleiermacher adalah teori hermeneutika. Friedrich Schleiermacher memposisikan hermeneutika secara lebih luas, tidak hanya terbatas pada teks-teks suci tertentu. Beliau juga memposisikan hermeneutika sebagai problem on human understanding atau problem pemahaman manusia. Tujuan didirikannya tulisan ini adalah untuk menempatkan hermeneutika dalam konteks theories of knowledge atau teori-teori ilmu pengetahuan. Friedrich Schleiermacher mendefinisikan hermeneutika juga sebagai seni memahami yang terbagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu pemahaman mekanik dalam hal kehidupan keseharian, pemahaman yang didasarkan atas pengalaman, dan pemahaman artistik terhadap ungkapan dan tulisan yang sulit dipahami. Relevansi pemikiran Schleiermacher dalam kajian Al-Quran. Pemikiran Schleiermacher termasuk dalam kajian aliran objektivis. Kajian aliran objektivis adalah aliran yang lebih menekankan terhadap pencarian makna asalnya suatu teks, pencarian makna asal suatu teks. Dalam hal ini, maka penafsiran adalah upaya membangun kembali apa yang telah dimaksudkan oleh pengarang teks atau autor. Hermeneutika gramatikal dengan teori Friedrich Schleiermacher sangat relevan dengan Al-Quran jika dikaitkan. Beberapa relevansinya diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang mufasir harus mengerti bahasa yang digunakan oleh autor atau pengarang atau audio historisnya. Artinya, mufasir Al-Quran harus memahami dengan baik bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran. Yang kedua, pemahaman yang dikuasai harus mencakup makna kosakatanya maupun struktur bahasanya. Contoh ayat Al-Quran dalam poin ini adalah Quran surah Yusuf ayat 19 yang berbunyi waja'at sayyaratun fa'arsilu wada'iduhum adalah dalwah qala ya bushra hadza gulam wa ushrahu bida'ah wallahu alimun bima ya'malun. Pada saat ini, yakni era kontemporer, lafaz sayyarah dimaknai dengan sebagai makna mobil, sedangkan lafaz sayyarah pada masa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang berjalan kaki atau musafir. Oleh karena itu, oleh sebab pergeseran makna tersebut, maka seorang penafsir harus betul-betul memahami arti dari suatu lafaz yang dikehendaki oleh penciptanya atau autor. Di samping itu, kedekatan waktu dan kesamaan bahasa ialah jaminan dari otentitas Al-Quran. Kedua, seorang mufasir harus melakukan analisis sintagmatis. Jika dikaitkan dengan penafsiran Al-Quran, maka dapat dipahami bahwasanya mufasir akan menafsirkan suatu kalimat dalam ayat Al-Quran. Ia juga harus melihat kalimat-kalimat yang berada di sekelilingnya atau kalimat-kalimat yang berada di sekeliling ayat Al-Quran tersebut, baik yang sebelumnya maupun setelahnya. Dengan kata lain, mufasir juga harus memperhatikan konteks kalimat dan ayat atau yang biasa disebut dengan siyaqul kalam. Penerapan ini, poin kedua ini bisa disebut juga dengan polisemi. Penerapan kedua ini terdapat pada ayat Al-Quran firman Allah, Quran surah Al-Baqarah ayat 238 dan Yusuf ayat 119. Lafaz sholawat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 238 bermakna sholat sebagai ritual. Ada memiliki dua makna, yaitu yang pertama sebagai ritual ibadah seorang muslim.
Dan hal ini berbeda dengan makna as-sholawat pada KS Al-Hajj ayat 40 yang bermakna rumah ibadah orang Yahudi. Yang ketiga, seorang mufasir harus memperhatikan hubungan antara bagian-bagian dan keseluruhan ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran, teknik ini pun juga sangat banyak dilakukan oleh mufasir. Suatu kalimat dapat dipahami melalui keseluruhan ayat, serta sebaliknya, suatu ayat juga dapat dipahami jika dilihat dari bagian setiap lafaz yang menyusunnya atau yang menyusun kalimat tersebut.